Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogo Dwi Prastio. Saya pengajar kimia di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi sel volta, di mana materi sel volta ini saya ambil dari buku kimia SMA atau MA kelas 3 dari penerbit Erlangga. Gitu ya. Nah, apa itu sel volta? Jadi sel volta ini adalah merupakan suatu reaksi redoks spontan yang menghasilkan energi listrik. Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Contohnya banyak. Yang pertama misalkan pada akumulator, ini adalah merupakan produk yang banyak digunakan pada industri otomotif. Nah, ini merupakan sel volta juga. Kemudian yang kedua, baterai kering yang sering digunakan pada remote. Ya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah lithium ion atau baterai lithium ion, di mana baterai ini sering adik-adik gunakan ya, karena ini tertanam di handphone atau di laptop kalian, digunakan sebagai sumber energi listriknya. Nah, prinsip sel volta bagaimana? Sel volta ini terdiri atas dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Katoda ini merupakan kutub bermuatan positif dan terjadi reaksi reduksi. Sementara yang anoda ini adalah kutub negatif dan terjadi reaksi oksidasi di sini. Ya. Nah, dalam contoh di sini katodanya yang digunakan adalah Cu, anodanya adalah Zn. Kemudian dilengkapi dengan elektrolit yang sesuai. Kalau katodanya menggunakan Cu, maka elektrolit di sini yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung ion Cu2+. Dalam hal ini yang digunakan adalah elektrolit CuNO3 2 kali. Sementara pada anoda, karena elektrodanya adalah Zn, maka elektrolit yang digunakan adalah ZnNO3 2 kali, ya, di mana di situ juga mengandung ion Zn2+. Nah, kemudian bagaimana kerjanya sehingga sel ini dapat menghasilkan energi listrik? Pada reaksi di anoda, ini terjadi reaksi oksidasi dari Zn melepaskan dua elektron menghasilkan Zn2+. Nah, elektron dari anoda ini mengalir ke katoda dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, aliran elektron inilah yang menghasilkan energi listrik. Nah, elektron yang mengalir ke katoda ditangkap oleh ion Cu2+ pada elektrolit di katoda, sehingga terjadi endapan Cu yang menempel di elektroda positif atau di katoda. Sehingga nanti di katoda ini semakin lama akan semakin banyak endapan Cu atau masanya ini semakin banyak. Nah, kemudian, karena di anoda tadi dihasilkan Zn2+, maka ini semakin lama akan menghasilkan muatan positif makin banyak. Sementara di katoda, karena Cu2+-nya ini mengendap, maka semakin lama banyak ion negatif di elektrolit, karena Cu2+-nya dia terjadi endap. Sehingga diperlukan yang namanya jembatan garam yang letaknya di tengah berbentuk pipa terbalik. Nah, ini adalah untuk menyeimbangkan muatan antara elektrolit di katoda dan di anoda. Nah, untuk menghitung potensial yang dihasilkan dari sel ini bagaimana? Untuk menghitung potensial sel atau E0 selnya, itu dapat dihitung menggunakan rumus E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda, atau E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Nah, kemudian di dalam sel yang tadi, kenapa kok Cu ini berperan sebagai katoda? Untuk menentukan siapa katoda dan siapa anodanya, maka diperlukan yang namanya deret volta. Kenapa? Karena semakin ke kanan deret volta, itu E0-nya semakin besar atau dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi, sehingga ini semakin mudah untuk bertindak sebagai katoda. Ingat, di katoda itu terjadi reaksi reduksi, sehingga semakin besar E0-nya, maka itu semakin mudah bertindak sebagai katoda. Nah, sekarang kita hitung. Dari nilai potensial standar sel Cu, nilainya adalah positif 0,34, Zn negatif 0,76. Maka ketika kita hitung, diperoleh E0 sel dari sel yang dihasilkan dari Cu dan Zn itu adalah 1,1 volt. Ya. Nah, coba kita lihat animasi di sini. Nah, di sini ketika kita hubungkan antara elektroda Cu dan Zn dengan masing-masing elektrolitnya, akan menghasilkan energi listrik saat saklar ini kita hidupkan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa potensial selnya adalah 1,1 dan di sini terjadi aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Nah,
Jadi ini adalah prinsip dasar dari sel volta dalam menghasilkan energi listrik. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat, tetap semangat, tetap belajar, dan semoga tercapai cita-cita kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.